Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Alasif dari 3TIE. Di sini kita melanjutkan laporan dari pemrograman mobile mengenai Android Studio. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam bab 1, yaitu implementasi modul dan latihan. Yang pertama ada pemahaman masalah. Pada pertemuan kali ini, tantangan yang utama adalah membuat aplikasi Android yang dimana dapat menghitung dua buah rumus bangun datar. Saya memilih untuk menghitung luas dan keliling dari persegi dan segitiga. Kemudian pada aplikasi ini terdapat juga beberapa fitur tombol untuk menghitung hasilnya dan text view untuk menampilkan hasilnya di layar ataupun di loket. Kemudian langkah kunci dan keputusan desain. Di sini saya yang pertama membuat project baru dengan memilih empty views activity karena jadi lebih fleksibel untuk menambahkan komponen layout. Kemudian membuat layout dengan menggunakan constant layout dikarenakan kita bisa dapat mengatur posisi elemen lebih fleksibel dan dapat membuat tampilan menjadi responsif di berbagai ukuran layar. Kemudian untuk bagian input kita menambahkan kolom untuk mengisi inputan menggunakan plain text, sedangkan untuk output kita gunakan menggunakan text view agar menampilkan hasilnya. Selanjutnya membuat activity di main activity yang dimana di dalamnya berisi fungsi atau rumus untuk menghitung dua rumus bangun datar tadi. Dan yang terakhir ada menampilkan output yang dimana dapat ditampilkan di layar HP menggunakan text view dan juga dapat melihatnya di loket. Jadi kesimpulannya, saya memilih constant layout dibandingkan linear layout dikarenakan lebih fleksibel untuk mengatur posisi komponen, apalagi jika aplikasinya banyak menggunakan plain text dan buton. Selanjutnya ada error yang ditemukan dan perbaikannya. Oke. Di sini pada deskripsi error saya ketika di run hasilnya tidak tertampil di loket. Ternyata setelah dicek saya belum menambahkan kode log.d di rumusnya tersebut, jadi kodenya. Penyebabnya terjadinya error ini karena saya hanya menuliskan hasil ke text view tanpa memanggil fungsi log.d di dalam set on click listener. Jadi setelah ditekan hanya nampil di layarnya saja, namun di loket tidak tertampil hasilnya. Jadi langkah perbaikan, saya lakukan perbaikan dengan menambahkan kode berikut untuk menampilkan hasil di log, yaitu log.d dalam kurung tag, hasil keliling persegi. Itu kita panggil hasilnya tadi perhitungan dari rumus, yaitu dolar keliling. Itu kalau untuk keliling. Untuk tantangan atau kesulitan, menurut saya untuk minggu ini modul dan latihannya masih mudah dipahami. Mungkin jika ada kesulitan, mungkin saat awal menggunakan aplikasi Android Studio saja di laptop. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, refleksi pembelajaran perkuliahan. Pemahaman konsep inti. Pada minggu ini kita diperkenalkan dengan Android Studio dan Kotlin. Kemudian mempelajari tentang activity yang digunakan untuk menampilkan satu layar antarmuka atau UI, contohnya seperti login, dashboard, atau setting. Layout adalah file XML yang digunakan untuk mendesain tampilan activity seperti text view, button, dan edit text. Kemudian kita juga mempelajari constraint yang dimana kita gunakan untuk menentukan bagaimana sebuah komponen UI dapat diposisikan dan diatur dalam tampilan. Dimana tampilan tersebut menerapkan layout dengan jenis constraint layout. Setelah itu yang terakhir ada event listener yang merupakan suatu mekanisme yang menangani event yang terjadi di aplikasi, seperti tombol, sentuhan layar, ataupun perubahan teks. Kemudian di dalam latihan terdapat beberapa hal yang saya gunakan, contohnya seperti membuat activity dan mengisinya dengan kode program dari rumus persegi dan segitiga tadi. Setelah itu menggunakan layout untuk button submit hasil. Habis itu ada text view untuk menampilkan hasil dan edit text untuk menginputkan angkanya.
Lanjut, kita juga menggunakan constraint layout agar dapat menentukan posisi layout dalam tampilan. Terakhir, menggunakan set on clicker listener agar saat menekan button maka tombolnya dapat bekerja. Oke, kita lanjut ke hubungan dengan materi sebelumnya. Jadi konsep ini berhubungan dengan materi sebelumnya, yang dimana minggu sebelumnya kita diperkenalkan dengan sistem Android, kemudian mencoba mendownload aplikasi Android Studio, dan mencoba membuat project baru di aplikasi tersebut. Kemudian yang sekarang kita diperkenalkan dengan bahasa pemrograman Kotlin. Setelah itu mempelajari cara membuat activity, komponen, mempelajari penerapan constraint dan event listener. Oke, untuk bab 3 kita langsung aja mendemokan hasilnya. Oke, kita tekan di sini. Berikut yang sudah saya atur layoutnya. Kita langsung saja run. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini tampilannya. Ini tempat kita untuk mendesain layout tadi. Setelah itu kita tunggu dulu, ini masih loading. Kita hidupkan dulu ya. Oke, kita tunggu. So successful, friendset. Nah, kita tunggu lagi sampai selesai. Oke, di sini ada tampilan dari aplikasi kita. Di sini kita judulnya menghitung bangun ruang. Ini untuk menghitung alas segitiga. Ini kita masukkan contohnya 3. Untuk tingginya juga 3. Untuk hitung luas kita tekan di button yang berikut, maka hasilnya akan keluar. Begitu juga di loket ada juga keluar hasilnya. Nih, hasil luas persegi. Kita coba yang untuk keliling segitiga, maka hasilnya akan keluar di layar dan juga di loket. Setelah itu kita coba untuk persegi. Kita buat di sini 4. Kita hitung luas persegi terlebih dahulu, maka hasilnya akan keluar di layar dan juga di loket. Kita coba untuk keliling, kita tekan, maka hasilnya akan keluar dan di loket juga keluar. Setelah itu tadi terdapat tag, kita ada tag tadi. Nah, nih tag hitungan. Kita bisa carinya di loket hitungan, maka dia akan terkumpul dalam satu tag tersebut yang hasil-hasil tadi yang sudah kita dapatkan. Oke, jadi ini tampilannya. Untuk demo kita sudah lakukan. Setelah itu oke, itu saja. Mungkin itu saja video pada kali ini. Saya Fikri Lasif, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.